Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjina min ad-dhalalati wasyirki ila al-hidayah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. الشفع المشفع بيومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا أيها الحاضرون المسلمون المتقون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعة رسوله لعلكم قال تعالى في القرآن العلي العظيم وهو أصدق القائلين: ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. وقال أيضا في آية أخرى: من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. Hadirin kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, tentunya setelah kita bertahmid dan bersyukur kehadirat Allah serta berselawat kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW, maka khatib pada khutbah yang berkah dan singkat ini ingin menyampaikan sedikit pesan-pesan Allah lewat ayat atau hadisnya. Sering kita mendengar
setiap orang yang memberi kata sambutan ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Sering kita mendengar. Dua kata ini sungguh luar biasa hebatnya dan maknanya sangat dalam. Pada kesempatan baru hari ini saya tidak menjelaskan tentang taufik. Taufik asal kata dari waffaqa yuwaffiqu taufiqan, persesuaian. Kita tidak bahas. Yang kita bahas adalah hidayah. Hidayah itu mufrad, jamaknya hudan. Contoh dalam Al-Quran, dzalikal kitab hudan lil muttaqin. Itu contoh. Hadirin, sebetulnya hidayah itu apa? Dalam literatur Islam disebutkan, hidayah itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang Ia inginkan. Untuk apa? Untuk mendapat hakikat kebenaran yang didapatkan dalam agama. Jadi hidayah itu kalau diibaratkan dengan isi Al-Quran, dalam surah Al-Waqiah Allah bilang ka'amsalil lu'lu'il maknun, seperti mutiara yang tersimpan. Kalau mutiara masih mending, ada nilainya. Tapi kalau hidayah ini tidak bisa dinilai dengan materi, tidak bisa dinilai dengan uang, tidak bisa dinilai dengan apapun yang kita miliki di dunia. Karena itu sebabnya hidayah itu Allah pilih kepada yang beliau inginkan. Andaikan hidayah ini diberikan berdasarkan logika dan cara berpikir yang matang, dengan kecerdasan yang luar biasa, harusnya orang Jepang dan orang Eropa itu yang duluan dapat hidayah. Tapi Allah tidak memberikan kepada mereka, karena di awal ayat tadi kami sebutkan may yahdillah fahuwal muhtadi. Banyak sekali ayat yang menyebutkan tentang itu. Nah, hadirin kaum muslimin nama Allah yang berbahagia. Oleh karena itu, musibah yang paling besar dalam hidup dan kehidupan kita ini adalah menyimpang dari hidayah Allah. Kalau kita sudah menyimpang dari hidayah Allah, apapun yang kita kerjakan tidak ada berkahnya. Maka itu sebabnya hadirin kaum muslimin Allah yang berbahagia, seluruh para nabi mulai dari Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu adalah sumber hidayah. Maka dalam surah Asy-Syura Allah menyebutkan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim siratillahi alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ala ilallahi tasirun. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah sumber hidayah. Tapi tidak semua keluarga dalam kelompok sumber hidayah ini semua dapat hidayah, enggak. Boleh kita lihat Nabi Nuh alaihissalam dan istrinya itu tidak mendapatkan hidayah Allah. Maka Allah menyebut dalam surah Hud, qala ya Nuh innahu laisa min ahlik. Hai Nuh, anak dan istrimu itu bukan dari kelompokmu, dan dia tidak dapat hidayah. Padahal Nabi Nuh apa kurangnya? Sumber hidayah. Nah, lain yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam, dalam satu riwayat disebutkan ayahnya, di riwayat lain dikatakan bapaknya. Itu tidak dapat hidayah Allah. Maka itu sebenarnya dalam surah Asy-Syu'ara Allah berfirman, Allah menyebutkan dalam firman-Nya dalam surah Asy-Syu'ara, waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Ya Allah, aku tetap minta ampun kepada engkau karena orang tuaku itu adalah orang yang sesat. Nah, Nabi Ibrahim adalah sumber hidayah, tapi bapaknya riwayat lain dikatakan pamannya tidak dapat hidayah. Begitu juga Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamannya sendiri yang paling dia cintai dan paling mencintai Nabi juga tidak dapat hidayah Allah. Sampai Nabi mengatakan dalam salah satu hadisnya, la astaghfiranna laka ma lam unha Allah. Aku akan tetap minta ampun kepadamu
kepada Allah, kepadamu, malapun Allah, selama Allah tidak mencegahku. Ini sudah janji Nabi kepada pamannya. Lalu karena janji Nabi seperti itu, Allah turunkan ayat dalam surah Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Nah, hadirin kaum muslimin, sahabat Nabi yang notabene bersama Nabi tiap saat, tiap waktu, tidak ada tempat yang tidak bertemu dengan Nabi. Juga mereka hafal Quran kadang-kadang, mereka juga kadang-kadang mengerti bahasa Arab, mengerti asbabun nuzul dari ayat yang dia baca, tapi nggak dapat hidayah. Itu namanya munafik. Maka Abdullah bin Salul itu adalah tokoh munafik. Sampai-sampai Allah turunkan surah Al-Munafiqun di juz 28, idza ja'akal munafiqun dan seterusnya. Jadi dia apa kurangnya dekat dengan Nabi apa? Ini menjadikan iktibar bagi kita bahwasanya siapapun orangnya, apapun anak dan keturunan kita, pasti ada yang menyimpang dari kita. Meskipun kita sudah berusaha untuk kebaikan, sudah baik dia, tapi kalau Allah belum memberikan hidayah, karena itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sebabnya dalam hidup dan kehidupan kita ini, kita harus sering-sering dan jangan pernah putus memohon hidayah Allah. Surat yang kita baca dalam setiap salat itu surat Al-Fatihah. Ada satu ayat yang khusus mengenai hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Kita sering membaca. Kemudian ketika kita sujud, ketika duduk antara dua sujud, sering kita membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Beri aku petunjuk ya Allah. Padahal itu di situ doa sangat amat pribadi yang kita minta. Kemudian dalam surat kunut, kalau biasa yang membaca kunut subuh, itu juga ada doanya, Allahumma dini fi man hadai. Tunjukkan aku ya Allah sebagaimana engkau sudah menunjukkan orang-orang sebelumku. Jadi jangan pernah bosan, jangan pernah lalai untuk terusnya kita meminta kepada Allah supaya hidayahnya berkekalan. Tidak ada yang bisa menggaransi kita. Tidak ada. Tidak ada yang bisa menggaransi kita akhir hayat kita ini akan menjadi husnul khatimah. Tidak ada. Maka dalam salah satu hadis Nabi pernah menyebutkan ada seorang hamba yang amalnya tinggal sejengkal lagi dengan surga. Sejengkal lagi sudah masuk surga dia. Tapi akhir hayatnya dia berubah 100%. Maka menjadi sebaliknya. Ada seorang hamba Allah yang kerjanya bermaksiat siang malam tak kenal waktu, tapi di akhir hayatnya dia sudah divonis akan meninggal. Begitu dia akan meninggal, lalu dia dapat hidayah. Hadirin kaum muslimin, hamba Allah yang berbahagia. Banyak contoh-contoh dalam sejarah yang sudah disampaikan kepada kita, yang diberikan kepada kita untuk jadi teman hidup kita. Maka itu sebabnya semua yang ada dalam Al-Quran, baik itu cerita, baik itu tokoh yang jahat atau tokoh yang baik, itu semuanya iktibar. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah iktibar wahai orang yang punya iman dan hati. Hadirin muslimin, Allah. Syekh Syafiq Al-Balkhi, seorang ulama yang hidup tahun 1197 Hijriah. Ketika dia berangkat menuju Makkah Al-Mukarramah, di tengah jalan dia bertemu dengan seseorang. Yang seseorang itu jalannya adalah ngesek-ngesek dengan pantat. Dia berangkat dari Kazakhstan dari Rusia. Di tengah perjalanan bertemu dengan Syafiq Al-Balkhi. Lalu Syafiq Al-Balkhi mengatakan kepadanya, "Ya akhi, kamu dari mana?"
Saya dari Kazakhstan. Mau kemana? Mau ke Makkah. Berapa jauh dari Kazakhstan ke Makkah? 4.127 km. Kalau ditempuh dengan jalan ngesek-ngesek ini berapa lama perjalananmu? Membutuhkan waktu sekitar 10 tahun. Mengapa kamu begitu hebat? Mengapa kamu bertekad seperti itu? Aku punya niat, punya tekad dalam hati, karena berdasarkan hidayah yang diberi Allah. Maka sampai dia. Nah, ini contoh yang dipertunjukkan kepada kita lewat seorang ulama besar. Banyak sekali contoh-contoh yang dilakukan. Maka itu adalah menjadi sesuatu yang iktibar. Salah seorang Ashar, seorang sahabat Ashar, dia baru masuk Islam 24 jam. 24 jam dia baru masuk Islam, akhirnya bertemu dengan Rasulullah. Lalu dia mengatakan, Nabi mengatakan kepada dia, "Ya Ashar, ikut aku." "Kemana ya Rasul?" "Kita berperang." Dia tidak mengatakan, bagaimana nanti dalam peperangan, aku belum punya apa-apa. Dia tidak mengatakan ini, tidak mengatakan itu. Berangkat dia. Akhirnya sebelum dia berangkat, Abu Hurairah mengatakan kepada para sahabat lainnya, "Ya akhi, lihat itu calon penghuni surga." Akhirnya wafat dalam medan peperangan yang dia pergi. Nah, sekali lagi, akhir hayat kita tidak ada yang bisa menggaransi kita dengan amal ibadah yang sudah kita kerjakan puluhan tahun, puasa sunat tidak pernah tinggal, dan tunin anak yatim. Maka itu sebabnya akhir dari hayat kita sangat tergantung pada akhir daripada apa yang kita kerjakan. Maka itu sebabnya kaum muslimin yang Allah yang buat pada kesempatan yang berkah dan mulia ini, saya hanya mengingatkan diri saya kepada kita semua. Mari hidayah yang Allah sudah berikan kepada kita. Datang ke masjid ini, itu semua adalah karena hidayah Allah, bukan karena apa-apa. Kadang-kadang hujan besar kita masih bisa datang, subuh ingin berjamaah. Ini semua adalah dalam rangka hidayah yang Allah berikan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin, 17 hari lagi sudah masuk Ramadan. Dari sejak besok, malam Senin nisfu Sya'ban, kata Syekh Al-Maliki, ulama besar di Makkah Mukarramah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau menyebutkan ada 3 macam hal yang di dalam malam nisfu Sya'ban jangan engkau tinggalkan. Yang pertama, banyak-banyaklah engkau berdoa. Tentu didahului oleh amal-amal sunnah lainnya seperti salat tahajud lain dan sebagainya. Jangan engkau tinggalkan doa karena malam itu adalah penentuan untuk setahun yang lalu. Dan yang kedua, kata beliau, biasakan dan teruskan engkau membaca semalam suntuk 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada apa? Memperbaharui kita punya syahadat kepada Allah dan kepada Nabi. Pengakuan kita kepada Allah dan Nabi kita. Mudah-mudahan akhir dari apa yang kita kerjakan bisa ditutup dengan 2 kalimat syahadat. Dan yang ketiga, kata beliau, banyaklah engkau beristighfar. Mulai dari istighfar untuk sendiri, untuk kedua orang tua, dan untuk semua umat, dan ditutup dengan induknya istighfar. Kalau ini engkau kerjakan selama malam nisfu Sya'ban, insyaallah nisfu Sya'ban itu akan memberi makna bagi kamu dan akan terlihat. Maka itu sebabnya orang yang sudah dapat hidayah Allah, Allah menjanjikan, "May yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam."
Barang siapa yang sudah dibuka mata hatinya untuk kebenaran Islam, maka dibuka semuanya kebaikan. Maka orang yang sudah dapat hidayah, akhir hayatnya husnul khatimah. Semua amal ibadahnya diterima Allah. Semua dosanya diampuni oleh Allah. Semua amal soleh dia paling senang dan paling doyan untuk melaksanakan. Setiap ada kepekaan apapun dia paling duluan. Ini pertanda bahwa orang ini sudah dapat hidayah dan terimplementasi dalam hidup dan kehidupan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok ini. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ya Allah ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم المهتدون. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا الله أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وادخلنا الجنة الفردوس الأعلى مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله